Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Santi Oktaviandi dengan NIM 10.011382227152. Saya berasal dari kelas IKMA. Saya akan menampilkan video tentang analisis isu kesehatan dalam bidang AKK atau Administrasi Kebijakan Kesehatan. Berikut adalah sumber yang saya gunakan untuk menganalisis isu kesehatan dalam bidang AKK berupa jurnal dengan judul Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Halmahera Utara. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Digunakan metode ini karena hasil daripada penelitian ini dikemas menggunakan narasi yang menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional dan hambatan-hambatan apa saja yang ditemui pada implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Halmahera Utara. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang didapat dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan observasi. Data sekunder diperoleh dari Rumah Sakit Umum Tobelo, Dinas Kesehatan, Puskesmas Tobelo Tengah, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara. Dan dalam pengumpulan data, penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif menggunakan model interaktif dengan melihat proses yang terkait dengan implementasi kebijakan. Analisis masalah. Masih banyak masyarakat yang belum mengikutsertakan diri sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat. Dalam mengimplementasikan kebijakan ini, ada beberapa hal yang dapat menjadi hambatan, yaitu masih kurangnya fasilitas penunjang dan masih kurangnya sumber daya manusia yang tersedia untuk memberikan pelayanan. Hal lain yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah implementator belum memahami dengan baik standar operasional prosedur dalam memberikan layanan, dan terkadang komunikasi dan koordinasi yang dibangun antara pihak BPJS dan mitra kerjanya belum berjalan dengan baik. Dalam kebijakan publik, selain tujuan, taktik dan strategi untuk mencapainya juga perlu secara tepat direncanakan apa yang diinginkan, sehingga dalam implementasi kebijakan publik perlu disiapkan berbagai cara, termasuk membuat prosedur tugas yang valid dan mudah dipahami, sehingga masyarakat memahami dengan baik apa tujuan dari kebijakan pemerintah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ketika membuat keputusan, perhatian harus diberikan tidak hanya pada implementasi, tetapi juga pada apakah proses desain memenuhi persyaratan. Dalam memberikan pelayanan, implementator harus memahami betul apa yang menjadi standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh pihak BPJS Kesehatan. Fungsi dari standar operasional prosedur atau yang disingkat SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Berdasarkan hasil penelitian mengenai standar operasional prosedur yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa implementator belum memahami dengan baik apa yang menjadi standar operasional prosedur dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Standar operasional prosedur adalah hal yang wajib untuk disiapkan dalam rangka mempermudah pelayanan kesehatan pada masyarakat. Mengingat hal ini sangat penting, maka implementator harus memahami dengan baik apa yang menjadi standar yang telah dibuat oleh pemerintah. Untuk mencapai standar dan sasaran kebijakan, maka diperlukan standar operasional prosedur yang jelas. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik, sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan. Implementator dalam mengimplementasikan kebijakan diperlukan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, sehingga dalam satu kebijakan yang diimplementasikan dapat memanfaatkan sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Pemanfaatan sumber daya manusia yang baik dimaksudkan agar dapat menunjang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Komunikasi antar organisasi merupakan suatu hal penting untuk menunjang keberhasilan dari suatu kebijakan. Komunikasi dalam hal ini merupakan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan kebijakan berkoordinasi untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.
Ketika menerapkan kebijakan, sumber daya penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Dalam penyelenggara jaminan kesehatan nasional, sumber pendanaan disediakan oleh negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang disisihkan APBN dan anggaran yang diterima cukup untuk digunakan. Namun, sehubungan dengan pembayaran, pelayanan rumah sakit terkadang tidak tepat waktu. Kendala lain dalam industri ini adalah kurangnya staf dan alat pendukung di lapangan. Komunikasi berupa koordinasi antara pihak penyelenggara jaminan kesehatan dengan mitra kerja lainnya telah dilakukan. Namun, koordinasi yang dilakukan tidak berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan adanya rujukan penyakit tertentu yang hanya dapat dilakukan di puskesmas, tetapi terjadi masalah lain, yaitu sumber daya manusia dan alat penunjang masih terbatas. Oleh karena itu, pelayanan yang ditawarkan di puskesmas harus diarahkan ke rumah sakit. Landasan hukum. Landasan hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mencakup tentang ketentuan umum, asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan, badan penyelenggara dan dewan penyelenggara jaminan sosial, kepesertaan dan iuran, serta ada program penjaminan sosial dan lainnya. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mencakup segala bentuk proses pengertian hukum yang mencakup tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam pengelolaan BPJS Kesehatan, manajemen pedoman pada tata kelola yang baik antara lain. Yang pertama ada pedoman tata kelola BPJS Kesehatan, pedoman kode etik BPJS Kesehatan, pedoman gratifikasi BPJS Kesehatan, dan pedoman sistem pelaporan penyelenggaraan atau disingkat WBS BPJS Kesehatan. Solusi yang dapat ditawarkan adalah pemerintah lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan implementer yang menjalankan kebijakan ini, sehingga baik itu untuk pemerintah dan masyarakat memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan dari kebijakan ini. Hal lain yang tak kalah penting adalah pemerintah harus mempersiapkan fasilitas penunjang dan sumber daya manusia agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.